Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan bagaimana kita harus memiliki perasaan. Apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya dengan perasaan kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kami perasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Sehingga semua orang yang mendengarnya tidak hanya mengerti dengan rasionya, tetapi juga mengerti dengan perasaannya. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata begini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Maksudnya, kalau orang mempersembahkan di gereja entah uang, tak apa saja, kalau tidak punya belas kasihan, percuma. Ya. Nah, apa itu belas kasihan? Belas kasihan dalam bahasa Yunaninya adalah splagnizomai, yang artinya pergerakan mendalam dari hati yang mendorong tindakan kasih. Jadi belas kasihan itu ada sesuatu dari dalam hati yang mendorong tindakan kasih, yang menjadi perbuatan kasih. Itu belas kasihan. Jadi bukan cuma perasaan seperti gini, kasihan ya dia ya, kasihan dari jauh gitu. Bukan. Tapi belas kasihan itu rasa iba yang mendorong kita turun tangan. Itu belas kasihan namanya, ya. Nah, pribadi Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Belas kasihan yang pertama kepada orang banyak. Matius 9 ayat 36. Ketika ia melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya. Nah, itu belas kasihan. Oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang banyak yang tidak bergembala, yang tidak digembalakan, yang tidak mengerti kebenaran, yang masih hidup dalam dosa. Itu Tuhan berbelas kasihan, saudara. Sama seperti kalau Tuhan Yesus melihat kebutuhan orang banyak, bukan hanya fisik, tapi yang terutama adalah rohaninya. Ia tidak tinggal diam. Ia secara aktif mengajar, menyembuhkan, memberi makan, berbuat mujizat. Supaya apa? Bukan supaya orang terpesona dengan mujizatnya, bukan. Supaya orang percaya, akhirnya diajar, sehingga mengerti bagaimana harus hidup sesuai kehendak Bapa di surga. Ya. Jadi belas kasihan ini ciri khas daripada orang beriman. Iman yang benar tentunya. Ia berbelas kasihan kepada orang yang sakit dan miskin. Yaitu Tuhan Yesus. Kepada orang-orang yang membutuhkan, gampang tersentuh hatinya. Terutama kepada orang yang berdosa. Tuhan begitu berbelas kasihan. Saudara masih ingat di Yohanes pasal 8 ayat 11, Tuhan Yesus berkata begini. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ini berlawanan dengan praktek umum, saudara. Kalau praktek umum melihat orang berdosa, marah, ingin menghukum orang itu. Saudara ingat ketika itu seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina diseret ke depan umum. Semua orang ingin menghukumnya, hukum rajam. Mereka itu hidup sesuai hukum Taurat. Kalau berzina ya dihukum rajam. Mereka tidak punya belas kasihan. Nah, jadi percuma persembahan mereka yang berupa korban bakaran, persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya itu percuma. Karena mereka itu tidak memiliki belas kasihan. Makanya firman Tuhan berkata yang kukehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan.
Ya, percuma itu pakai baju jubah agama, kelihatan sok suci, tapi padahal tidak punya belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan Ia berbelas kasihan. Sementara semua orang ingin merajam perempuan itu, Tuhan berkata, aku tidak menghukum kamu juga. Kan begitu ya. Kalau orang ingin menghukum karena orang mencuri dan sebagainya, Tuhan akan berkata, aku pun tidak menghukum kamu juga. Tapi, ada tapinya saudara, jangan buat dosa lagi. Nah, ini sangat melegakan saudara. Siapapun kita, dulu pernah berbuat dosa apapun, Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Tetapi jangan buat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa, saudara. Itulah belas kasihan. Mari kita latihan. Kalau ada orang yang berbuat dosa, jangan kita berusaha mau menghakimi, menghukumnya. Apalagi nyumpahin supaya mati dan sebagainya. Jangan. Ya. Kalau kita lihat orang lain berbuat dosa, atau menyerang kita, atau menjelek-jelekan atau apapun, kita doakan mereka supaya mereka sadar bahwa mereka itu salah. Tidak boleh begitu ya. Nah, kebanyakan orang kan begitu, kalau lihat orang berdosa, kita doakan dia itu binasa. Atau orang berusaha menghakimi, main hakim sendiri, menghukum, menjelek-jelekan, menyerang. Nah, itu sifat-sifat itu Tuhan tidak suka. Tuhan sukanya seseorang yang berbelas kasihan. Tidak usah berteologi tinggi-tinggi. Tapi kalau seseorang memiliki belas kasihan, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada orang itu juga. Ya, intinya belas kasihan, hukum yang terutama itu hukum kasih. Jadi jangan sampai seseorang mengerti firman, pinter, tapi tidak berbelas kasihan. Itu kelihatan, Bos. Caranya dia bicara, membicarakan seseorang, caranya dia berkomentar di YouTube, itu kelihatan. Orang yang berbelas kasihan dengan yang tidak itu kelihatan, saudara. Orang yang kejam itu kelihatan dari kata-katanya itu. Ya, jadi mari kita bercermin diri, semua kita. Apakah kita sudah memiliki belas kasihan seperti yang Tuhan inginkan, atau belum? Ya, coba dipikirkan kalau kita sedang menghadapi orang yang menyebalkan, menyakiti kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita sampai balas menyerang, artinya kita tidak berbelas kasihan. Kita seperti Tuhan Yesus saja, saudara. Mereka mungkin belum mengerti, belum bertobat. Jadi nggak perlu sakit hati. Malah sebaliknya kita berbelas kasihan. Seperti Tuhan Yesus sudah sangat kesakitan di kayu salib. Ia malah berdoa. Di dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belas kasihannya luar biasa, saudara. Kalau kita diserang sedikit aja ngamuk, difitnah dikit mau balas, itu namanya tidak berbelas kasihan. Orang yang berbelas kasihan itu panjang sabar. Bahkan tidak ada rasa benci sedikit pun kepada orang yang menyerangnya. Ya. Nah, makanya Tuhan Yesus rela disiksa, dihina, tapi belas kasihannya tetap mengalir. Ia mengampuni musuh-musuhnya. Dari sini kita bisa belajar, kita sangat beruntung memiliki Tuhan yang luar biasa. Ia mengajarkan mengasihi musuh. Ya, belas kasihan tidak melihat kesalahan seseorang, tapi belas kasihan melihat bagaimana seseorang ini bisa diselamatkan. Itu maksudnya, saudara. Jadi bukan ingin menghukum, bukan. Belas kasihan justru sebaliknya, mendorong kita untuk mengasihi, bertindak nyata, menolong, mendoakan, menjelaskan baik-baik. Kan begitu ya. Dan belas kasihan itu tidak pilih-pilih, seperti Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Nah, alangkah baiknya kalau seluruh hamba Tuhan memiliki belas kasihan. Sehingga gereja menjadi praktek untuk saling mengasihi. Bukan saling mengakali. Bukan main licik-licikan. Bukan main politik di gereja. Ya, bertobat yuk kita semua.
Mari kita melayani Tuhan dengan rasa belas kasihan yang Tuhan miliki kepada seluruh yang kita temui. Layani jemaat, layani sesama. Begitu ya saudara ya. Ingat firman itu saudara. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi saudara persembahkan seluruh hidup saudara, tapi saudara harus punya belas kasihan terhadap sesama. Jika tidak, semuanya sia-sia. Begitu? Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur. Kami diingatkan bahwa yang penting adalah belas kasihan. Kasih. Terima kasih selama ini kadang-kadang kami salah Tuhan. Kami terbawa emosi untuk menghukum seseorang, untuk menyerang seseorang, untuk membuli seseorang. Biarlah di pagi hari ini kami minta ampun dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja milik Tuhan, gereja mula-mula, untuk memberkati dunia yang sedang gelap ini. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, mengucap syukur juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Kau berkati mereka. Terima kasih, kami semua sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.